Ada sebuah legenda kutukan mengerikan yang banyak dipercaya oleh orang Amerika Serikat. Kutukan ini bernama kutukan Tecumseh atau Tippecanoe. Kutukan Tecumseh adalah kutukan yang berisikan mengenai kematian para presiden terpilih Amerika Serikat setiap 20 tahun sekali. Total sudah ada 7 presiden Amerika Serikat yang kematiannya dikaitkan dengan kutukan ini. Siapa sajakah mereka dan bagaimana kisahnya? Tonton terus video ini sampai selesai. Namun sebelum itu, mari subscribe terlebih dahulu channel ini agar selalu bersemangat dalam memberikan konten-konten menarik yang bermanfaat. Baik, berikut ini adalah pembahasannya. Dikisahkan bahwa kutukan Tecumseh bermula dari sebuah perjanjian bernama The Treaty of Fort Wayne di tahun 1809. Perjanjian ini berisikan mengenai penyerahan 3 juta hektar tanah milik penduduk asli Amerika kepada para pendatang kulit putih di daerah Michigan, Indiana, Illinois, dan Ohio. Selama proses berlangsungnya, perjanjian ini melibatkan beberapa suku seperti diantaranya suku Potawatomi, suku Delaware, suku Miami, dan suku Elk River. Namun ternyata ada satu suku yang sangat menentang mengenai perjanjian itu. Suku tersebut bernama suku Shawnee. Sang pemimpin suku Shawnee yaitu Tecumseh menolak atas rencana pembangunan pemukiman bagi orang-orang kulit putih di daerah tersebut, khususnya di sekitar Ohio Valley Nation. Akhirnya, karena terjadi pergesekan, maka timbullah perang yang bernama Perang Tecumseh atau Perang Tippecanoe. Tecumseh dan saudaranya yang bernama Tenskwatawa langsung membuat pasukan untuk melawan ekspansi Amerika. 3 tahun kemudian, pada tahun 1812, dalam sebuah pertempuran di pinggir sungai Thames di negara bagian Connecticut, para tentara yang dipimpin oleh William Henry Harrison berhasil mengalahkan pasukan Indian, juga termasuk pemimpinnya yaitu Tecumseh. Mengetahui saudaranya mati, Tenskwatawa marah dan mengucapkan sebuah kutukan terhadap William Henry Harrison. Bunyi kutukan itu adalah, Harrison akan mati dan setelah dia setiap kepala suku atau pemimpin yang terpilih setiap 20 tahun selanjutnya juga akan mati. Dan setiap saat mereka mati, biarkan semua orang mengingat kematian bangsaku, ucapnya. Dan kutukan Tecumseh pun dimulai. Pada tahun 1841, William Henry Harrison terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat ke-9. Harrison dilantik pada 4 Maret 1841 dan di hari pelantikannya itu ia melakukan pidato selama sekitar 2 jam di bawah kondisi cuaca hujan deras. Akibatnya Harrison pun jatuh sakit dan meninggal sebulan kemudian pada 4 Maret 1841. Usut punya usut, ternyata ia mengalami radang paru-paru atau pneumonia. Fakta menariknya, Harrison dinobatkan sebagai presiden dengan masa jabatan tersingkat dalam sejarah Amerika Serikat dengan hanya menjabat selama 31 hari saja. Selain itu, pidatonya yang berdurasi 2 jam itu menjadi pidato terlama yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat. 20 tahun berikutnya, pada tahun 1861, Abraham Lincoln terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat ke-16. Tidak lama setelah ia sah menjadi presiden, negara Amerika Serikat mengalami perang saudara, tepatnya pada 12 April 1861 sampai 9 April 1865 atau sekitar 4 tahun lamanya. Singkat cerita, di tanggal 9 April 1865, pasukan selatan yang dipimpin oleh Jenderal Robert Edward Lee menyerah kepada pasukan utara di bawah pimpinan Jenderal Ulysses S. Grant yang sekaligus menjadi orang kepercayaan Abraham Lincoln. 5 hari kemudian, pada tanggal 14 April 1865, Abraham Lincoln tewas ditembak oleh John Wilkes Booth yang seorang simpatisan pasukan selatan. Ketika itu, Lincoln dan istrinya sedang menonton teater komedi berjudul Our American Cousin di Ford Theater, Washington DC.
Presiden ke-20 Amerika Serikat yaitu James Abram Garfield konon menjadi korban berikutnya. Pada 4 Maret 1881, ia resmi menjadi Presiden Amerika Serikat. Kurang dari 4 bulan semenjak ia menjadi presiden, pada 2 Juli 1881, ketika sedang berada di stasiun kereta api di Washington DC, ia ditembak oleh seorang pria bernama Charles Julius. 10 minggu kemudian, pada 19 September 1881, James Abram Garfield dinyatakan meninggal dunia. Pada 6 November 1900, untuk kedua kalinya, William McKinley kembali berhasil terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat ke-25. 10 bulan kemudian, pada 14 September 1901, McKinley tewas ditembak oleh seorang anarkis bernama Leon Colgus. Colgus mengaku bahwa tujuan ia membunuh McKinley karena sang presiden adalah musuh rakyat. Colgus akhirnya dihukum mati dengan kursi listrik di Auburn Prison, New York pada 29 Oktober 1901. Warren Gamaliel Harding berhasil menjadi Presiden Amerika Serikat ke-29 pada tahun 1921. Namun pada tanggal 2 Agustus 1923, Harding meninggal dunia ketika melakukan perjalanan panjang dalam kunjungannya ke seluruh wilayah di Amerika Serikat, lebih tepatnya ketika ia sedang berada di Palace Hotel, San Francisco. Sang presiden meninggal dunia di usia ke-57 tahun karena penyakit jantung yang dideritanya. Namun dalam sebuah buku The Strange Death of President Harding yang ditulis oleh Gaston B. Mintz memberikan pendapat lain mengenai kematiannya itu. Mintz mencurigai bahwa Presiden Harding telah diracuni oleh istrinya sendiri, yaitu Florence Harding, atas pengaruh beberapa orang yang tidak senang dengan kepemimpinan sang presiden. Tetapi menurut para dokter menyatakan bahwa gejala-gejala pada beberapa hari sebelum kematiannya itu memang murni karena penyakit medis, lebih tepatnya karena gagal jantung. Pada 20 Januari 1941, Franklin Delano Roosevelt terpilih untuk ketiga kalinya sebagai Presiden Amerika Serikat ke-32. Masa jabatan kepresidenannya itu dimulai ketika Amerika Serikat dan dunia memasuki sebuah era bernama Great Depression. Great Depression adalah fenomena kelumpuhan ekonomi dunia paling buruk dalam sejarah di akhir abad ke-20 atau lebih tepatnya bermula pada tahun 1929 di Amerika Serikat. Dan selama itu ia dinilai mampu mengatasi masalah tersebut oleh warga Amerika Serikat. Seiring berjalannya waktu, kesehatannya mulai menurun, hingga akhirnya Franklin Delano Roosevelt meninggal pada 12/1945 akibat pendarahan otak. Fakta menariknya, Roosevelt menjadi Presiden Amerika Serikat terlama dalam masa jabatannya, yaitu lebih dari 12 tahun atau satu-satunya presiden yang terpilih sebanyak 4 kali. 20 tahun berikutnya, pada 20 Januari 1961, John Fitzgerald Kennedy terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat ke-35. Dengan itu juga, ia dinobatkan sebagai Presiden Amerika Serikat termuda di usianya yang baru menginjak 43 tahun. Pada 20 November 1963, ketika Kennedy melintas dalam iring-iringan mobil kepresidenan bersama Gubernur Texas, John Connally dan istrinya yang melalui rute Dealey Plaza, Dallas, Texas, ia ditembak dari jarak jauh oleh Lee Harvey Oswald. Namun terdapat sebuah jejak pendapat yang dilakukan mulai tahun 1966 sampai 2004 bahwa lebih dari 80% warga Amerika Serikat menduga kalau Kennedy sengaja dibunuh dan terdapat rencana lain di baliknya. Mulai dari sini juga teori-teori konspirasi bermunculan mengenai kematiannya itu. Pada 20 Januari 1981, Ronald Wilson Reagan resmi menjadi Presiden Amerika Serikat ke-40. Presiden yang sebelumnya berprofesi sebagai aktor dan politikus ini ditembak oleh pria bernama John Hinckley Jr. pada tanggal 30 Maret 1981.
Hinckley Jr. mencoba membunuh Reagan ketika sang presiden hendak menuju ke mobil kepresidenannya setelah ia mengisi pidato di Hilton Washington Hotel, Washington DC. Namun beruntungnya Reagan mampu bertahan karena cepatnya tim medis yang menanganinya. Gagalnya pembunuhan Presiden Ronald Wilson Reagan ini dianggap menggagalkan kutukan Tecumseh untuk pertama kalinya. Kutukan ini pun akhirnya dianggap musnah karena keberhasilan Presiden Reagan dalam bertahan hidup pada upaya pembunuhan terhadap dirinya. 20 tahun berikutnya, memasuki tahun 2000, Amerika Serikat dipimpin oleh Presiden George Walker Bush. Sama seperti Presiden Reagan, nyawa Bush juga pernah terancam dalam upaya pembunuhan di tahun 2005. Namun ia masih selamat tanpa adanya luka atau cedera sedikit pun. Bahkan sampai masa jabatannya habis, ia dalam kondisi baik-baik saja. Itu tadi pembahasannya mengenai legenda kutukan Tecumseh. Jika dihitung, kutukan ini berlangsung selama sekitar 120 tahun dan selama itu juga sudah ada 7 presiden Amerika Serikat yang menjadi korbannya. Lalu, apakah kalian percaya dengan kutukan ini? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, share, dan komen jika ingin request sesuatu. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya untuk update video terbaru lainnya.